dari belakang dari sumur itu. Oh, iya. Dengar-dengar saya kan di kamarnya kamar tengah gitu kan. Ya gitu kan si. Halo bro, comeback lagi bersama channel Gembel Pensiun tentunya. Sekarang saya sedang berada di Gunung Godok, sedang ada event goes tentunya bersama teman-teman goeser. Namun di sini saya punya tamu-tamu menarik yang tentunya juga punya cerita mistis yang sangat wow, sangat seram ya. Mungkin bisa perkenalkan dari mulai sini Aedot bisa perkenalkan diri. Oke. Selamat malam netizen. Nah, perkenalkan nama saya Edot. Ini rekan saya, rekan sama-sama pecinta goes. Nah, kepada MTB ya. Mungkin ada apa namanya, langsung aja ke pengalaman Ya, atau boleh. Perkenalkan dulu rekan saya ini suhu Arif. Ini kayaknya agak pendiam nih. Tapi suhu oke. senior. Yalah, perkenalkan nama saya Arif. Kalau pengen lebih kenal datang aja ke rumah. Mantap. Dan sebelah saya ini ada Nijar. Sebelumnya sudah mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena sudah ada di podcast sebelumnya. Nijar pernah juga bercerita, punya kisah tentang mistis. Oke, mungkin langsung lanjut ke Aedot. Kita mau tahu nih ceritanya Aedot pertama, atau pengalaman mistis apa yang pernah Aedot alami dan di mana? Pengalaman mistis saya waktu itu waktu di SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2 bener. SMA kelas 2 waktu itu pas malam Jumat. Oke. Itu apa namanya, besoknya ujian sekolah. Ujian sekolah ya. Waktu itu saya tinggal di daerah, disebutkan Boleh? satu daerah aja lah Ya, oke. rumahnya. Rumah gede emang, rumahnya tua. Oh, Saya rumah tinggal besar, tua. Saya tinggal sendiri Mungkin kotanya bisa disebutkan di kota mana? di daerah Pangkalan Malangbong. Garut ya. Garut. Oke, Malangbong, Garut. Waktu itu saya tinggal di sana sendirian karena kebetulan rumah itu kosong. Yang punya rumahnya suruh saya tinggal Sendiri. Wow. Biar nggak kosong, biar ada yang ngurus. Biar ada yang ngurus ya. Waktu itu awal-awalnya sih ya tetangga-tetangga juga, kawan-kawan juga sering bilang, nah itu uyuhan kayak apa ya, kalau Mauan lah. mauan lah gitu, uyuhan mau tinggal di situ, serem. Nah, saya masih ininya kepada Allah aja gitu kan, Terserah diri lah. gitu kan. Saya ke Allah. Ya percaya ke Allah lah gitunya. Ini mah aja lemah. benar ini mah aja lama benar. Jadi waktu itu nggak aneh lah kalau di dapur ada suara gelas, piring, treng-trong mah nggak aneh lah saya mah. Oke. Dianggap biasa aja. Terus pertama dengar, terus suara bayi pernah. Tuh, saya merinding kalau cerita ini, merinding. Karena Ini posisinya di ini alam karena juga ini ya. Jujur posisinya aja kita sedang di alam nih. Enggak, ini dikarenakan Bang Rian minta untuk bercerita, ini kan nyata gitu. Iya. Tapi benar, saya kalau cerita pengalaman saya ini suka merinding saya. Yang ini ya. Ya, yang ini benar. Itu di tahun 97-98 lah. Saya masih bayi itu. 97-98. Jadi kejadiannya di tahun 97 dan 98 ya. Kalau hujan tuh, kan itu kan belakang rumah ada sumur. Oh, sumur tua. Sumur tua, benar. Oke. Merinding saya. Benar. Kalau hujan itu, di sumur itu suka kelihatan
ya nggak tahu kunti atau merinding, kalau bener ini sih merinding. Sarua. Yuh ya lo. Ini bukan mengada-ngada. Jadi di belakang sumur itu kalau hujan nih nggak ada nyender. Oh, di sumur tuanya ya. Nah, nyender di kan di atasnya kan sumur Tutup. biasanya kan suka ada kalau baheula makan sumur teh bukan ditutup sama coran kan ada Kayu. ada tembok lah, Ah. tembok itu bulat gitu. Ah. Nyender di situ kelihatan gitu. Tapi ya udahlah, saya masih nggak udah yang penting saya tidak mengganggu dan dia Tidak pun tidak mengganggu. mengganggu, masing-masing aja gitu. Tapi nampaknya jelas. Ya putih lah, begitu putih nyender gue. Kalau untuk muka sih, soalnya dia nyender membelakangi gitu. Oke. Nah, Posisinya jadi nyender membelakangi. membelakangi. Posisi kamar mandi pun kan ada di dekat sumur itu. Saya kalau malam mau kencingnya begitu mau masuk itu hawanya udah beda. Jadi posisi kamar mandi pun di luar, di belakang. Enggak ada di belakang tapi nggak di luar. Oh. Tapi itu kan rumah kaca. Oh, Ke belakangnya itu kaca. Gede. Oh. Kaca. Jadi ke belakang itu nampak transparan. Kacanya pun Jadi kaca bening. kelihatan ya sumurnya Kelihatan. tuh. Nah, oke lah yang itu udah nggak dianggap apa masanya udah model bunyi piring mah terang Biasa. biasalah suara orang makan itu. Iya. Nah, saya tinggal kalau nggak salah di situ ada setahun. Itu mah udah nggak. Cuman pas malam itu mah saya juga kan udah mau ngomong udahlah paling seminggu lagi lah saya mau pamit. Iya. Mau udah nggak mau di sini gitu. Nggak mau kan. lanjut lagi Nah, jaganya. gitu Menyerah. kan. Bilang menyerah enggak sih, jadi lebih ke waktu itu apa ya, lebih ke udahlah di orang tua saja. Cuman waktu itu yang punya minta gitu biar daripada kosong diisi aja. Oke. Malam itu tuh merinding, kedengaran suara nangis dari belakang, dari sumur itu. Dengarnya saya kan di kamarnya kamar tengah gitu kan. Lagi itu kan si kamarnya kan nggak pakai pintu, hordeng. Oh, gordeng. Oh. Kalau zaman bala mah hordeng. Jadi kalau zaman dulu tuh Heeh. kamar tidur tuh bukan pintu ya, tapi hordeng. hordeng warna itu warna oranye. Oke. Kamar saya kan lampunya suka dimatikan, Nah. tapi ruangan itu terang. Oke. Terus dengerin pas makin kesini makin deket. Wah bener, makin dekat mungkin. Bener. Pas saya mau bangun susah, benar susah. Mau baca doa pun sulitnya minta ampun. Jangankan untuk bangun ya, baca doa aja susah. Kayak dikunci gitu, menurut saya Kayak dikunci. rep-repan lah ya. Jadi Dierep-erep ya. kan saya dengerin sambil ngelirik ke itu kan, ke Tetap penasaran ya ya. hordeng kan. Dengerin, jalan, benar jalan. Masuk rumah. Iya mah. Oh, nampakin. Nampakin, tapi nggak ke Iya. kamar, tapi begini, Lewat. Oh, jadi di posisinya pinggir gitu ya, minggir. Jadi lah bisa kebayang lah Iya. malam-malam jam 2 malam. Sendirian lagi. Sendirian jam 2 malam Rumah gede. dengar suara gitu. Bener saya sampai subuh gitu. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oke. Mana besoknya ujian, bener, ujian Waduh. sekolah. Wow, bener mata merah, lemes aja badan. Pas bangun pagi, bukan bangun, maksudnya mau bangun untuk mau mandi aja udah lemes banget gitu. Jadi suara dari belakang, suara nangis. Kayak gitu tahu lah. Bisa bayangin lah pernah. gitu kan. Jalan gitu. Kan kelihatan dari kamu kan kelihatan. Dia bukan orang jalan gitu, tapi jalannya begini. Iya, iya. Kayak- iya. Kayak pakai eskalator. Oh, Nah, eskalator yang kalau di itu bukan yang tangga tapi yang kayak di bandara ya, kayak di bandara Kayaknya jalan. gitu. Nah, gitu. Yang gitu. Masuk waktu itu kan bekas dealer motor. Dealer motor. Masuk ke ruangan itu.
dari masuk ruangan itu udah hilang suaranya. Tapi kan tetap saya nggak bisa tidur. Sampai pagi akhirnya nggak Sampai bisa pagi. tidur ya. Tapi itu sekali aja. Sekali aja. Bayangin kalau 2 kali atau 3 kali udah Aduh. pingsan saya. Mending pingsan lah. Selamat. Mending pingsan. Tapi nggak ada mendingnya lah. Tapi Mendingan ya, nggak ya. mudah-mudahan kejadian seperti itu nggak Terulang lagi. lagi. Benar. Soalnya saya cerita ini benar. Kudu Masih kebayang sampai sekarang masih. ya. Itu kelas 2 lah 9798 bro. Jadi ini kejadian 9798 di rumah tua besar bekas dealer, tepatnya di daerah Malangbong Garut guys. Ini yang dialami oleh Dulu Idol. itu kalau tiap malam Jumat kalau nggak salah di Radio Ardan sering Radio ada Ardan. apa namanya Cerita mistis. cerita mistis. Wow. Sering denger itu kan. Ya bukan berani tapi sering pengen kejadian saya itu. Jadi nggak mau lagi. ya cerita mistis tapi kan berdasarkan fakta itu Fakta kenyataan. nyata Waktu itu di ya. Radio Ardan kalau nggak salah ya. Ada sering jam pokoknya itu sering ditunggu-tunggu lah cerita mistis jam kalau nggak salah jam 10 ya? setengah 10 lah. Ah. Setengah 10 jam 10-an. Sering denger itu tapi rame-rame Nggak sendiri ya. nggak sendiri. Pokoknya kalau setiap malam Jumat saya pergi ke temen gitu ngumpul sama temen ya. Padahal saya tinggal sendiri di situ memberanikan diri ya udahlah Mental kuat. ya itu cerita Wow. cerita Sangat. yang apa namanya Kalau posisi saya pribadi sih, ya bro, gua sih jujur, udah lari. Keluar dari rumah. Tapi Aedot ini sempet kejadiannya direp-rep, makanya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga ya Nggak bisa, Aedot woy. ya. Makanya ya bisa dikatakan mentalnya juga mental baja juga nih Aedot. tapi alhamdulillah dari kejadian itu bukan makin berani lebih kepada apa ya biasa we Biasa gitu. aja. Biasa. Jadi ketika pergi kemana-mana biasa we. Ya sekarang saya rumah di daerah Kamasan yang mana ke Makam. Jalan umum ya. ke jalan raya itu ya jalan utama itu jaraknya hampir 1 kilo itu kan kalau dulu sih lewat Bonjuar. Kebon Juar gitu. Kebon Juar udah terkenal lah dengan mistisnya orang-orang Daerah gitu sini kan. ya. Tapi Banyak yang gentayangan. ya gitu tapi alhamdulillah semenjak kejadian itu ya berani aja. Ada hikmahnya. Ya tapi sih bukan berarti saya enggak lah. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah sih jadi pergi kemana-mana juga sih nggak takut gitu. Jadi naon aku disebut ke dalam udah takut bisa di ya deui. Bisa didatangan deui gitu kan. Ya kalau dibilang nggak takut nanti didatangan deh ya humung gitu. Cukup Jadi sekali. Cukup lah. Jadi cukup sekali aja ya. Oke, ini itu adalah cerita dari Aedot. Mungkin next kita lanjut ke cerita atau yang pernah dialami oleh Suhu Aing, Mang Arif. Mungkin bisa langsung cerita Mang Arif kapan dan di mana mengalami hal tersebut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat korek. Pak. Ceramah. Iya. Bersilaturahmi dengan alam. Jadi sebetulnya mah banyak kejadian, cuman yang lebih Spesifik. lebih menyentuh hati, lebih menyadarkan diri lah intinya ya. Itu kejadian waktu 2004 kalau nggak salah. Saya dulu kan bukan dulu, sekarang juga hobi sih main bola. Cuman dulu lebih ke sering itulah apa ya, tarkam namanya. Pulang tarkam dari Batu Nunggal, Bandung, temen ngontek suruh main ke kontrakan. Temen ngontrak di kebun kopi. Profesi nggak usah ya? Profesi enggak. Nggak usah lah, profesi teman nggak usah lah. Suruh main ke kontrakan, habis main bola. ya habis main bola maghrib lah, nyampe ke sana maghrib. Kebetulan turnamen saya main ke 1, jadi jam 3 udah bisa pulang. Sore.
sore, jam 3 sore udah bisa pulang. Nah ini kontrakan. Ya temennya belum datang karena jualan, profesinya jualan. Saya nunggu depan kontrakan, dia datang. Nah biasalah bercengkrama, suruh masuk. Saya tuh lihat ke dinding tuh rata biasa, dinding kontrakan gak ada apa-apa, rata. Cuman waktu itu saya emang mungkin jarang sholat. Ya, Dulu ya, jarang sholat. jarang-jarang. Jadi dulu pikirnya ekonomi, duit. Gitu. Baru sekarang pengakuan dosa. Nah, setelah menjelang maghrib, teman saya keluar, kebetulan jualan pindang. Jadi dia ke dapur, mau dapur aja. Ke dapur, dia bilang, Cip, salah. Banyak. Kebetulan saya dipanggilnya Cip. Cip, orang ke dapur halanya, saya ke dapur dulu. Mau siap-siap prepare buat masak. Oke, kata saya. Nah, terus ini kontrakan kamar, jadi ke dapur teh ke kanan. Muter ke kanan. Nah, emang kedengar suara cetrek. Nah, cetrek nggak Kunci. nyala. Oh, Ya, gas. gas. Kompor gas. Kompor gas nggak nyala. Nah, terus kedengaran suara non sih nggak jelas tuh non Suara gas. gas Bocor lah. gas bocor. Pang saya manggil teman, pang Gak nyawa. nggak nyaut. Saya lihat ke dapur, nggak ada. Tadi nggak hurung kenca. Oh, yang ngidupin siapa nih? Panik Kompor emang itu. teu nyala tapi nggak jelas. Heeh. Balik ke kamar. Balik lagi. Ternyata si Jepang datang dari arah sini sebelah kiri. Depan. Jadi dia tuh bukan Belakang. langsung ke dapur, Oh. ternyata ke warung. Keluar. Keluar. Ngopi atau cina ngopi heula. Ini tadi yang ke dapur siapa? Teuing dari rumah warung. Mulai. Aduh. Bang, WC mana? Ke WC bukannya wudhu, kencing. Ke WC, balik dari WC, tiba-tiba si dinding kamar Heeh. meletup gitulah. Kayak kepanasan. Nah, bukan karena lembab. Seperti lembab. Perasaan tadi si cat kemeletek gitulah. Enggak. Bagus lah. Gelembung lah, bagus. Nah, jadi rata. gelembung. Nah, tapi belum ada rasa takut lah. Masih hal biasa Hal kayak biasa gitu. tiduran. Cip kan mana geus main bola lapar, atuh. Dahar di naon aja naonnya. Atuh jeung pindang we cenah urang dagang pindang. Ya teu naon lah bebas. Kasih pindang. Sanguna mana? Nasinya mana ini? Dapur. Enggak berani ke dapur. Karena pas kejadian. Ambilin, Bang. Dia makan. Merenung. Bang, ente nggak takut sendirian? Cenah sieun mah ku aloh, cek macian oge cenah sieun mah ku aloh. Oh iyalah percaya. Bahan tiduran pas kira-kira jam Malam. ya 9-an lah, jam 9 seperti 10. Bang, oi. Wah ya. Tapi tetap nggak berani ke dapur. Karena udah ngalamin yang tadi. Jurig deui gitu yo. Pas, Bang, oi. Kadieu atuh. Ente nu kadieu. Pas ke dapur ternyata bener. Jepang. Kayak cenah urang sakit sebentar lagi lah. Tunggu di kamar kayak ngobrol cenah. Nah, tetap balik lagi ke kamar. Tiba-tiba si lampu jadi redup. Lampu kamar. Paneng. Cep, Bray. Cep, Bray. Walah. Lihat, apa tuh? Langit. Plafon. Cek bahasa Sunda mah para naon. Plafon Kan tanpa tutup. Oh, Natap, aduh cek mau aya nu nolong gitu. Ini bakal ada yang nongol nggak nih? Nah, ada yang nongol enggak? Pas jam setengah 11-an Jepang beres. Pang, mantus nggak takut sendirian di sini enggak? Emang kenapa? Enggak, jadi enggak. Udah ngobrol. Sare cenah urang isukan ngider mau jualan gitu. Mau jualan ya. Nah, saya juga tidur.
nggak tahu jam berapa terbangun, ada yang berdiri di depan pintu tak cuman membelakangi. Aduh, sama nih dulur, cuman nggak merinding. Sekarang mau merinding tapi waktu itu nggak merinding. Belum Biasa terasa aja, itu. belum tahu ya. Baal. Nggak tahu lah. Baal itu. Sama nih bang sama nih dulur. Udah sholat Chan, udah sholat belum? Jadi ya belum, sholatnya lah. Siun ke WC lagi, ayo diantar, ayo diantar ke WC mah diantar, sholat atuh. Sholat atuh. Pira ge sholat. Ya siap, tidak baru bercanda. Dulur. Belum nyangka itu hantu. Belum. Belum sadar. Berdiri, ayo atuh. Pas melirik mukanya nggak ada. Rata. Rata. Tapi nggak takut. Aneh. Oh, nggak takut. Nggak takut. Jadi ngingetin ya. Kaget doang berarti. Sah tuh, dulur. Nggak ada tangan. Dulur. Nggak ada tangan. Nggak ada tangan. Ya kan serba putih. Nggak tahu tangannya nggak tahu di mana. Ketutup. Kan kieu. Dulur. Goler deh, tapi itu sih, tapi nggak takut lah itu nama. Sekarang menjadi merinding, takut. Takut ada lagi. Ngingetin. Ngingetin mungkin. Ya mata kenapa saya tadi bicara itu yang menyentuh hati itu. Jadi Cerita itu. ditemuin dulu emang nggak serem ya waktu pertama kali. Tapi kalau sekarang sekarang baru Malah ngerasain. Tapi ya mah Tapi lebih ke Jina positif ya. ngelingan. Atau bahasa Indonesianya mengingatkan supaya jangan lupa sholat, jangan tinggal sholat. Nah, itu cerita di rumah teman. Di rumah sendiri, bukan rumah sendiri, maksudnya rumah orang tua. Sama ada yang ngetuk, tuk, saha. Tuk, saha. Sholat, cenah itu. Oh, berarti emang benar-benar saya tuh harus sholat. Karuhun. Jadi mulailah sholat lagi, alhamdulillah. Jadi karena pengalaman mistisnya guys, akhirnya sekarang buat pengakuan dosa dan kembali ke jalan yang lurus. Amin, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Waktunya mungkin kita harus istirahat guys, karena besok harus melanjutkan kegiatan goes. Oleh karena itu, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you very much. See you next time.